Baik, bismillah. Jadi di halaman 17 eh sebentar ya. 7 dan 8. 17 saya sambil share screen dulu. Tunggu. Oke, ya. Jadi di ini dibuka dengan satu pertanyaan. Saya ulang nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dibuka dengan satu pertanyaan eh dari para sahabatnya kepada Rasulullah SAW tentang harta rampasan perang. Jadi mereka nanti akan bertanya kepadamu tentang pembagian rampasan perang. Jadi ayat 1 ini episodenya terjadi setelah perang Badar. Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu, wahai Rasul, nanti mereka akan bentar lagi nih mereka akan nanya tentang harta rampasan perang, ya. Bilang sama mereka, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, ya. Jadi anfal itu kan dari akar katanya nafilah. Nafilah itu tambahan. Jadi message dari surat Al-Anfal ini adalah kita dalam kehidupan kita tuh punya satu misi utama. Jangan sampai yang sifatnya jadi tambahan itu jadi yang utama. Kita kita punya misi utama untuk beribadah. Jangan sampai kemudian eh, pekerjaan kita, bisnis kita yang seharusnya menjadi alat untuk beribadah, untuk mendekat pada Allah, justru menjadi tujuannya. Jangan sampai tujuan kita ke Bandung, tapi kita malah keasikan ada di dalam mobil. Nah, itu yang jadi pesan besar dari surat Al-Anfal. Jadi eh, ketika kita sudah fokus dengan pekerjaan kita, udah bener nih ibadah gitu ya, udah niatin ibadah, jangan sampai nanti bergeser gitu, bergeser bertanya tentang justru fokus sama hasilnya. Gimana hasilnya? Misalnya eh ini karena di layar yang kelihatan di saya Dokter Bambang ya, Dokter Bambang. Pagi dok, assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya akhirnya tahu di mana Dokter Bambang duduk ya, karena kemarin pas saya main ke tempat beliau ya. Oh, ini rupanya tempat dokter duduk. Jadi, alhamdulillah kebayang jadinya. Kemarin saya sholat bareng dokter di sebelah tempat dokter duduk ini, masya Allah. Oke, jadi saya suka pakai contoh dokter Bambang, mobilnya dokter Bambang gitu ya. Kita mau ke Bandung, naik mobilnya dokter Bambang. Jangan sampai kita keasikan malah, oh enak ya dok mobilnya gitu, sehingga kita lupa bahwa kita mau ke Bandung. Nah itu pesan besar dari Al-Anfal. Nah makanya Allah bilang, tunggu tunggu tunggu, tahan dulu itu sebelum kita tahu tujuan kita perang sebenarnya apa. Maka di halaman 177 ini adalah adab ketaatan kita sama Allah. Di sini ada tentang bagaimana kemudian kita gemetar kalau hatinya disebut gemetar hatinya kalau disebut nama Allah, terus laksanakan sholat, infakkan sebagian dari rizki, kemudian ya itu ada di halaman pertama. Kemudian di bagian akhir kita diberikan satu petunjuk tentang sebenarnya manusia itu kecenderungannya milih yang mudah. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa di balik yang susah itu pun ada hasil. Nah itu ada di ayat 7 ya. Allah menjanjikan eh, ada satu dari dua golongan dan kamu pasti memilih golongan yang tidak punya kekuatan. Pasti seseorang pilihnya yang mudah. Ya, tapi nantinya Allah akan berikan yang kuat, pasukan yang perang yang akan dihadapkan kepada kaum muslimin. Kita ke halaman berikutnya di di halaman 178 sekarang. Di 178 Allah tunjukkan pada kita tentang bala bantuan malaikat. Ya, jadi kemenangan ini, kemenangan apapun kita yang kita lakukan itu ada peran malaikat atas izin Allah tentunya. Allah yang memberikan ketentraman, Allah yang turunkan hujan dari langit untuk apa? Untuk mengubah keadaan. Allah turunkan hujan dari langit untuk mengubah keadaan. Standingnya kaum muslimin yang tadinya eh, lemah karena ada di atas pasir dan tadinya kaum kafir Quraisy itu kuat karena ada di bebatuan, karena hujan itu kemudian berbalik ya. Yang lemah justru ada di kaum Quraisy, yang kuat justru ada di kaum muslim. Jadi itu Allah membalikkan segala sesuatunya kalau Allah berkehendak. Lalu kemudian malaikat yang meneguhkan pendirian ya. Lalu ada lagi jangan mundur ya, jangan mundur kecuali untuk bersiasat. Oke, jadi ini bicara tentang pertolongan. Kita ke halaman berikutnya agar kita bisa nyambung ya.
Di halaman berikutnya itu halaman 179. Ya, ini kita kemarin topiknya Meet the Man Behind the Gun, ya. Meet the Man Behind the Gun. Kita diajak untuk menyadari bahwa bukan kamu yang membunuh mereka, bukan kamu yang melempar mereka. Ya, bahkan kita kemarin jalan-jalan ke surat Taubah, ya, kalau nggak salah surat Taubah, ya. Ya, bahwa Allah meminjam tangan kita untuk bisa melakukan segala sesuatunya. Jadi tangan kita tuh dipinjam pula gitu sama Allah gitu. Jadi bukan bukan kita yang melakukan. Itu halaman ini kebanyakan membahas tentang yuk kita temuin siapa sebenarnya sutradara dalam kehidupan kita ini. Halaman 179. Oke, kemudian di halaman 180, ya, halaman 180. Oke, ya betul. Itu kemarin kita bahas tentang eh, apa judulnya kemarin ya? Sebentar saya cek. Ada yang tahu judulnya? Ada yang ingat? Saya cek dulu ya. Yang lengkap dan yang batil. Oh ya, oke. Ya, tapi judulnya adalah Are you ready for the test? Ya, apakah siap dengan ujian-ujian yang ada? Jadi kemarin kita bahas tentang harta dan anak adalah ujian gitu ya. Di Are you ready for the test? Jadi dalam level up ini Allah bilang, oke, kamu mau level up, mau bisnis naik, siap nggak dengan tesnya? Siap nggak dengan ujiannya? Siap nggak dengan susah-susahnya? Gitu. Bahkan sudah ada hasil pun, harta dan anak-anak pun jadi ujian. Oke ya, itu di Are you ready for the test? Kemudian kemarin kita ngobrol tentang sebentar. Padahal baru kemarin ya, kenapa lupa? Oh kemarin nggak kemarin? Oh kemarin ini. Saya ada flyersnya bikin kok lupa. Oke, it's okay. Nah, jadi di eh, ayat 40 halaman 181 sampai 182 kemarin kita gabungin, kita bahas tentang the moment of truth. Wah, saya ingat ya, the moment of truth. Jadi disinilah di ayat 41 itu kita dapat level up-nya. Di ayat 41 ya, yang tadinya tidak dapat apa-apa, kemudian dapat 4 per 5 bagian. Ya, 4 per 5 bagian. Ya, itu dari awal sampai ayat 41 kita udah bahas. Kemarin kita berhenti di ayat 42 ya. 42 ini ceritanya adalah yang ada di layar ini ya. Jadi di layar mudah-mudahan masih kelihatan ya. Jadi ketika kamu ada di pinggir lembah kota Madinah, satu tempat satu ya. Kedua, mereka berada di pinggir lembah yang jauh di dekat pantai. Dan satu lagi ada kafilah lebih rendah daripada kamu, yaitu dari arah selatan ya berarti ya. Nah, kiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pasti kamu berbeda pendapat. Tapi Allah lah yang kemudian melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan agar orang itu binasa dengan bukti yang nyata dan seterusnya. Nah, ini opening untuk ke ayat yang berikutnya, teman-teman. Jadi, inilah bagaimana kemudian Allah mempertemukan. Yang satunya ada di pinggir laut, yang satunya ada di mana, satunya ada di mana. Kalau mereka bersepakat mau ketemu, yuk kita ketemuannya di sini, ya. Manusia merencanakan, tapi Allah kemudian yang menentukan pertemuan itu, teman-teman. Jadi walaupun kondisi seorang tercerai-berai, sekarang APA-nya baru sekian ya, kita nggak tahu mau ketemu orang nanti siapa, maka yakini bahwa Allah yang kemudian maha mengetahui. Ya, itu harus jadi keyakinan kita. Yuk, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-43 ya, 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan artinya. Dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka dalam mimpimu berjumlah sedikit. Jadi Allah tentunya sedang berbicara pada Rasulullah SAW. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak
tentu kamu akan menjadi gentar dan kamu akan berbantahan dalam urusan itu. Tapi Allah telah menyelamatkan kamu, ya. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita ini diliputi ketakutan untuk segala sesuatu. Mau ketemu prospek takut, mau nulis daftar nama takut, mau nulis planning takut gitu ya. Nanti kalau nggak capek gimana? Nanti kalau nggak capek gimana? Jadi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, dalam hal perang ini saya bacakan di tafsir Al-Azhar yang saya pegang ini. Tentang mimpi Rasulullah SAW ada perbincangan ahli tafsir. Kalau timbul pertanyaan orang, bukankah mimpi Rasul itu mimpi yang benar? Kenapa dalam hal ini Rasulullah diberi mimpi yang tidak benar oleh Allah, sehingga musuh yang banyak kelihatan di mimpi beliau itu sedikit? Kan berbeda situasinya dengan kenyataannya. Kok ditunjukinya dikit gitu? Apakah tidak akan menimbulkan salah faham bahwa Nabi SAW diperdayakan oleh Allah? Maka ahli tafsir telah menghilangkan keraguan ini, yakni bahwa mimpi itu adalah mimpi yang benar. Karena roh Rasul adalah roh yang benar. Berapapun banyak musuh yang akan dihadapi, mereka itu tetap hanya akan terasa sedikit. Karena keyakinan yang ada dalam jiwa Rasul dan kekuatan umatnya. Kalau musuh hanya 1.000 orang, masihlah sedikit dibandingkan umatnya yang 300. 1.000 orang berperang tidak punya kekuatan iman. Itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai sedikit. Mau dia 1.000, 2.000, kalau dia tidak punya kekuatan iman, maka itu sedikit. Dibandingkan 300 orang yang semuanya bersedia mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kemudian jadi message dari ayat yang 43 ini, teman-teman. Nah, apa message-nya buat kita? Dan ini berhubungan dengan ayat 44. Saya ke 44 dulu. Nanti saya akan minta teman-teman bacakan yang 45 dan seterusnya, ya. Di 44 artinya, dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, kamu diperlihatkannya oleh Allah berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Ya. Oke. Oh ya, ada suara bocor, itu GG lagi sekolah di sebelah. Oke ya, teman-teman. Atau suara yang lain. Kalau ada suara yang lain saya cari nih. Kalau suara ada anak. Nah, itu. Nah, berarti GG. Oke, jadi gini teman-teman. Dalam konteks bisnis kita, kaum Quraisy ini ketika berhadapan dengan kaum Muslim, itu mereka oh, ada suara lain. Oke, oke. Saya minta tolong kalau gitu teman-teman, Kang Benny jadiin co-host ya buat bantu saya. Bu Titin punten juga. Oke, sip. Terima kasih. Oh iya, ini ada suara jam nih ya. Sebentar. Saya mute dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, eh, kaum Muslim ketika ngelihat kaum Quraisy itu diperlihatkan pada mereka itu jumlahnya sedikit. Walaupun kenyataannya tetap 1.000, tapi diperlihatkannya, dirasa dalam hatinya itu jumlah mereka itu sedikit. Jadi ada perasaan aman, perasaan nyaman, perasaan mudah muncul dalam hati, gitu. Sedangkan kebalikannya, ya kebalikannya itu eh, kaum kafir Quraisy, ya itu diperlihatkan ke, jadi bukan diperlihatkan jadi banyak sebenarnya untuk kaum kaum Muslim, tapi justru eh, dirasanya itu adalah ini kayak kayak sekumpulan orang yang nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi yang muncul apa perasaannya? Perasaan sombong, sombong karena cuman kayak gitu aja gitu ya. Jadi bukan perasaan takut yang, wah kok jumlah kaum muslimin terlihat banyak gitu, enggak. Tapi justru perasaan sombong. Nah perasaan sombong ini yang kemudian jadi membuat mereka semakin lemah. Nah makanya ini jadi message buat kita teman-teman, ketika kita merasa bahwa wah ini saya bisa lah, saya bisa gitu. Sebenarnya itu kita sedang menumbuhkan kelemahan, kita sedang
memupuk kelemahan dalam diri kita karena kita jadi menggampangkan. Seseorang yang menganggap segala sesuatunya itu mudah, kecenderungannya itu akan eh, nggak mau belajar dan sebagainya kalau tidak ada iman. Tapi orang yang beriman pas menghadapi situasi yang sulit, ya, dan ini nanti ada jawabannya di ayat 45 yang kita akan baca bareng-bareng, itu Allah akan berikan. Jadi dia hadapi situasi sulitnya, kemudian dia situasi sulit itu dia persiapkan dengan belajar, dengan cari tahu, nonton YouTube dulu bagaimana menghadapi klien yang seperti ini, bagaimana cara handling objection, tanya ke leaders, atau setelahnya juga konsultasi, ya. Itu usaha untuk, karena kita merasa bahwa lawan yang ada di depan kita ini lawan berat, maka persiapannya semaksimal mungkin yang kita bisa, ya. Ingat filosofi bambu runcing yang saya pernah ceritakan tempo hari, ya. Kalau ada yang belum paham, belum ngerti, ya tulis di chat, nanti saya ceritakan di akhir, ya. Nah, jadi teman-teman, eh, ketika kita merasa dalam situasi berat, maka di ayat 45 nanti kita akan dapatkan satu rahasia besar yang jadi topik kita. How can we lose our superpower? Ya. Nah, tapi mudah-mudahan kita bisa bisa dapetin satu message-nya ini uh, di ayat 43 dan 44. Nah, kita langsung ke 45 dan nanti kita rangkai. Kita rangkai. Satu lagi deh saya bacain dulu, ya. Saya bacain dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ketemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebut nama Allah banyak-banyak. Dalam tulisan Arabnya, sebut nama Allah banyak-banyak ini tulisannya apa? Di sini. Ya. Wadhkurullah. Berzikirlah pada Allah, ya. Banyak-banyak, katsiro. Banyak-banyak. Ya, katsiro. Nah, teman-teman, saya mau nanya nih. Di ayat ini, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka diminta untuk sebut nama Allah banyak-banyak atau ingat Allah. Zikir itu kan sebenarnya ingat, ya. Ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Tuflihun, ya. Tuflihun, beruntung. Muflihun itu orang yang beruntung. Kapan Allah kemudian meminta kita untuk berzikir? Kapan? Kejadiannya ini di medan perang atau di masjid atau di rumah? Boleh reply di chat. Boleh reply di chat. Kapan ayat ini take place? Wahai orang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebut nama Allah atau ingat Allah banyak-banyak. Ya. Di saat apa nih kira-kira? Di saat sedang berlangsung perangnya, ya, atau sebelumnya? Ya, betul. Teman-teman udah jawab di chat, ya. Di medan perangnya. Jadi ini satu rahasia besar gitu, ya. Karena ketika kita sudah ada di medan perang, apapun latihan kita itu udah nggak ngaruh, teman-teman. Teman-teman pas ketemu di medan perang, terus kemudian ketemu orang, kok dia bawa pedang, saya belum belajar tentang bagaimana handling orang berpedang, lalu search di YouTube dulu, gimana caranya, udah nggak ngaruh, udah nggak sempet, ya. Begitupun kalau ketemu orang, ya, terus baru pas ketemu baru belajar gitu, baru belajar tentang bagaimana handling objectionnya, bagaimana kalau ketemu orang tipe dominan misalnya gitu, ya. Wah, bapak ini tipenya dominan nih ternyata. Saya kemarin belum belajar nih bagaimana ketemu orang dominan, ya. Udah nggak ada waktu. Maka yang Allah berikan petunjuk, udah, berteguh hatilah, kuat-kuat hati, dan sebut nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung, ya. Nah, itu jadi petunjuk gitu, ya, buat kita. Sebentar ya teman-teman, ketutup ya Windowsnya. Oke, gini aja. Itu jadi petunjuk buat kita teman-teman, bahwa ketika kita ada bertemu pasukan perang, banyak-banyak zikir. Nah, konteks pasukan hari ini
Itu kan kita nggak hari-hari ketemu pasukan perang sekarang gitu kan. Terus apakah kemudian ayat ini nggak valid lagi? Nah itulah gunanya tadabur gitu ya. Kita harus membuka pikiran kita seluas mungkin gitu ya, agar kita bisa memahami konteks dari ayat-ayat Quran, tidak sekedar apa yang ter oh ini adalah kisah tentang perang nih, sekarang kan nggak ada perang lagi, ya udah nggak berlaku ayatnya, nggak bisa gitu ya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ini ada di ayat pertama ya. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi udah disegel dulu. Ya, udah disegel di awal di Al-Baqarah ya. Ini kitab yang nggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak mungkin ada satu ayat di Al-Quran yang kemudian udah nggak ada maknanya, kecuali memang sudah dimansuh. Mansuh itu pun kita tetap bisa pelajari ya hikmahnya. Mansuh itu ayat yang sudah digantikan oleh ayat yang lain, seperti pelarangan khamr, pelarangan minum khamr. Teman-teman pasti sudah tahu di Quran ada 4 tahapan pelarangan khamr. Kalau nanti ketemu pelarangan khamr yang pokoknya nggak boleh mabuk pada saat sholat saja gitu, nah kita harus tahu sejarahnya. Terus nggak bisa kemudian ambil ayatnya, nih buktinya nih cuman buat sholat saja nggak boleh mabok, berarti di luar sholat boleh mabok dong. Nah hati-hati, orang-orang kayak gini nanti kan banyak diambil, di capture cuman satu ayat tanpa tahu asal usul ayatnya, padahal itu adalah salah satu tahapan pelarangan khamr. Tadinya eh, level 1, level 2, level 3, level 4 baru nggak boleh sama sekali gitu ya. Nah ada ayat-ayat yang dimansuhkan, salah satunya yang dikabarkan ada Al-Baqarah 240 yang sering kita bahas jadi dasar asuransi, wallahu a'lam, yaitu ayat sudah dimansuhkan dengan ayat tentang waris ya. Jadi sebelum ada waris, ayat tentang waris, maka jika seseorang meninggal maka tinggalkanlah 1 tahun penghidupan dan tidak boleh pergi dari rumahnya, keluar dari rumahnya, kecuali memang dia menginginkan ya. Dari beberapa yang saya baca, ayat itu sudah dimansuhkan dengan ayat tentang waris, jadi kemudian ada aturan tentang waris ya, wallahu alam. Intinya begitupun ayat ini, ketemu pasukan musuh lah, kita kan nggak ketemu musuh lagi sekarang teman-teman. Maka konteks pasukan musuh, pasukan perang hari ini itu adalah masalah, ujian. Itulah musuh, pasukan perang itu kan sesuatu yang menggentarkan kita. Kita ambil di situnya. Berarti apapun yang membuat kita gentar, membuat kita ragu, membuat kita takut, nah itulah yang kita hadapi. Nah, maka misalkan ada keluarga kita mengalami musibah, anak sakit, ikan mati gitu, kucing diare gitu, burung rontok bulunya, itu musibah semuanya kan. Buat kita musibah kecil, tapi buat orang yang hobi burung, hobi kok itu kan bisa jadi stres dia seharian ya. Nggak promosi, nggak closing dan semuanya, ketemu klien kok kayaknya gue gimana ngomongnya gitu kan. Nah disinilah saat kita berteguh hati dan ingat Allah banyak-banyak. Udah nggak sempet lagi belajar handling objection, udah nggak sempet lagi buka buku ya. Maka nggak berlebihan ya, AA Gim itu bikin manajemen kolbu kan ya. Jadi kalau kita ketemu situasi kayak gini, yang perlu dijaga emang mood batin teman-teman. Mood batin ini harus dijaga baik-baik, dijaga benar-benar. Ketika kita merasa takut, nanti kita bahas ya di belakang, berarti kita sedang mengandalkan diri, itu salah satu cirinya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke ayat 46 ya, mungkin ini kita ngobrol dikit ya tentang Quran. Saya tuh udah ya tahu ini, baca tentang Quran, udah tahu kalau misalkan ketemu orang saya zikir, ingat Allah banyak-banyak gitu ya. Tapi kok belum sukses juga gitu ya, belum sukses juga, sampai ekstrimnya ada yang kemudian ngomentarin gitu ya, makanya agama itu dipisahin aja sama bisnis gitu. Agama ya agama aja, bisnis bisnis aja, nanti kalau kecampur aduk jadi repot. Misalkan ada kemudian orang yang salah memahami, bicara tentang rizki
yang sudah dijamin itu nggak salah sama sekali, no doubt about it, kemudian dia nggak kerja gara-gara pulang ngaji dia ustadznya bilang rezeki udah dijamin, ya. Kalau rezeki udah dijamin, ya, siapa di sini yang masih khawatir? Oh, ternyata masih pada khawatir gitu. Jadi yakin nggak bahwa rezeki itu dijamin? Tapi begitu disuruh untuk ketemu orang, eh, tadi kan khawatir berarti dia harus bekerja kan? Tapi begitu disuruh kerja, ya udah kamu ketemu orang, eh, presentasi ke sekian orang ya biar dapat EPS gini, biar kamu bisa dapat ini itu. Terus kita bilang, sudahlah rezeki udah diatur. Ini kenapa kupluk saya miring ya? Sempet-sempetnya. Nah gitu. Kamu ketemu orang, iya iya aja, di depan leadernya mah iya iya aja, tapi di dalam hati dia bilang, rezeki kan udah diatur gitu ya. Lo apa kabar, tadi katanya kamu udah tenang, sekarang sekarang begitu nanti di akhir bulan duit kurang panik. Pas akhir bulan duit kurang, ya ya bilang aja sama diri sendiri rezeki udah diatur, kenapa harus panik gitu. Nah, faktanya teman-teman, ini kita udah pernah bahas sebelumnya. Betul bahwa rezeki sudah diatur, takarannya udah ada. Tapi yang menentukan besar takarannya itu adalah kita. Jadi yang kemudian dinilai itu adalah pahala kita ketika kita bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatunya. Nah itu yang kadang-kadang orang malah justru luput. Yang dinilai itu adalah kesungguhan kita dalam melakukannya. Nah malah orang nggak profesional. Nah itu teman-teman, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Ya kemarin saya ngobrol dengan beberapa leaders gitu ya, ngomongin tentang pengembangan diri, antara lain dengan baca buku. Tahukah teman-teman bahwa sekarang Gramedia itu punya Gramedia digital. Gramedia digital, ya, Gramedia digital itu kita cukup bayar kalau yang non fiksi itu 45.000 setiap bulan. Dan teman-teman boleh pilih buku apapun yang mau dibaca bulan itu. Ya. Online tapi. Kalau dulu kan kita 45.000 cuma dapat satu buku kan. Itu pun harus datang ke Gramedia. Nah, sekarang mereka punya Gramedia digital. Tinggal cari aja buku yang ada di katalognya gitu ya. Mau baca 10 buku bulan itu silahkan, bayar cuma 45.000. Artinya kurang apa lagi buat kita bisa ngembangin diri. Profesional ngembangin diri. So teman-teman, kita balik ke yang tadi, agama dipisahkan aja dari bisnis. Saya sempat berpikir, ya mungkin juga ya, jangan-jangan ini yang membuat melemahkan, karena ada orang-orang tertentu gitu yang ya sudah bisnis teman-teman kita mungkin ya, bisnis mah bisnis aja, agama tempatnya nanti kalau ada acara kajian gitu ya, nanti kalau lagi di masjid barulah ngomongin agama. Ini kan di kantor, ngapain ngomongin agama gitu. Sempet, oke, mungkin ya. Karena bisa jadi waktu itu kondisi lagi turun, terus ada orang yang makanya kamu sih pakai acara gabungin bisnis sama agama. Beginilah kejadiannya gitu. Sempet coba, apa iya ya? Tapi pas dipikir-pikir, pas kita coba misahin itu teman-teman, kemudian kita tanya, lah yang digabung aja kita belum sempet ngamalin. Ini kalau dipisah, urusan buat agama itu biasanya ngaku aja gitu ya, saya juga ngaku kan, itu sedikit. Lah kalau dipisahin, apa kita tahu umur kita sampai kapan? Terus kita mau misah-misahin kayak begitu ya, akan tambah sedikit lagi kalau dipisahin. Lawang gabungin di bisnis aja rasanya masih sedikit yang kita amalkan. Bener nggak teman-teman? Yang kedua, ketika sebenarnya kita tadaburi seperti ini, cari hikmahnya, sebenarnya kita akan sadar bahwa segala sesuatunya itu diatur loh. Ngadepin musuh diatur, ngadepin situasi sulit Allah udah kasih petunjuknya ya. Udah teguh hati sama zikir sama ke aku gitu, kata Allah gitu. Zikir ke aku, itu caranya gitu. Jadi sebenarnya pas kita ketemu masalah udah dikasih tahu caranya. Nah, tinggal kita lakukan apa enggak, kita bahas nanti di belakang. Nah, di Indonesia itu kan banyak dari kita baca Quran.
Tapi tadi, kenapa belum hebat? Kenapa saya udah ngelakuin ini tapi belum hebat? Ada satu, teman-teman tahu aplikasi ya di handphone. Aplikasi itu bisa diaplikasikan kalau apa dulu syaratnya? Bisa kita pakai, syaratnya itu apa? Kita bisa pakai Proofforce, syaratnya diapain dulu, teman-teman? Di download, Download. Terus habis itu diaktifkan, Login. sebelum di login, aktifkan, sebelum diaktifkan, Install. dulu. Daftar. Install. Ya, saya cari jawaban install itu. Kita udah download. Tapi kemudian habis itu ada install kan, bener nggak? Download, install tuh dipasang berarti. Habis pasang baru registrasi dan sebagainya, baru bisa kita manfaatkan fitur Proofforce. Nah, sudah sampai mana level kita sama Quran? Kita udah download, udah. Ya, download itu ini sekarang kita lagi download nih. Kita lagi downloading Quran nih. Setiap hari Jumat pagi kita lagi ngedownload. Ya. Tapi kita install apa belum itu pilihan. Saya udah download file exe-nya nih di laptop, tinggal double klik aja. Are you sure want to install this application gitu kan? Karena ketika diinstal banyak rentetannya. Dia akan cari foldernya ditaruh di mana. Nanti ada file-file yang harus diekstrak itu di mana. Itu kalau di komputer ya. Jadi keputusan kita untuk menginstal itu akan memberikan perubahan struktur dalam file-file di dalam komputer kita. Tapi kalau kita nggak mau komputer kita jadi berubah, ya kita nggak install. Makanya ketika kita memutuskan buat menginstal Quran, maka akan terjadi perubahan struktur, perubahan mindset kita bilangnya. Contoh kalau kita menginstal habit baru, ya teman-teman, kemarin saya udah bilang satu peribahasa yang cukup menarik ya. Kalau di sebuah taman kita tidak bersengaja untuk menanam bunga, maka tetap ilalang akan tumbuh. Padahal kita nggak pernah niat buat tanam rumput liar atau ilalang. Jadi kecenderungan kita sebagai manusia itu adalah fujur, berbuat buruk. Kecenderungan manusia itu didesain maksiat. Bukan didesain ya, kecenderungannya. Allah tidak mendesain keburukan. Kecenderungannya manusia itu berbuat maksiat. Ya. Keburukan itu muncul dari ciptaan. Ya. Ayatnya kita berlindung dari keburukan ciptaan. Min syarri ma khalaq. Kita berlindung dari keburukan ciptaan-ciptaan Allah. Allah tidak menciptakan keburukan, tapi yang buruk itu adalah ciptaannya. Karena apa? Karena pengaruh setan. Gitu. Jadi seperti halnya kita melahirkan anak, semua anak terlahir muslim. Adalah orang tuanya yang menjadikannya dia Majusi, Nasrani, Yahudi, dan seterusnya. Gitu kan? Nah, jadi setan yang kemudian membuatnya buruk, kemudian dia nularin yang lain keburukan-keburukan itu. Gitu ya. Jadi jangan salah menafsirkan. Dokter, kalian mau nanya nih. Jadi saya punya sahabat, ibu bapaknya Muslim. Ya. Begitu mau menikah dia pindah jadi Katolik. Ibu bapaknya tuh, ibunya sih kayaknya menyesal gitu ya, dia bisa jadi pindah Katolik. Jadi itu memang kalau dia pindah agama itu karena pengaruh orang tua atau pengaruh apa ya? Tadi kan dibilang. Ya, banyak pengaruh sih dok, karena semuanya pengaruh eksternal pastinya. Dan bisa jadi temannya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi keputusan dia. Kalau saya tuh lagi seneng lihat kisah convertnya orang-orang Eropa, orang-orang Amerika gitu ya. Itu amazing. Sebenarnya di Indonesia juga banyak ya, cuman kalau di Eropa, di Amerika ini kan sekitarnya ini lingkungannya kan non muslim, dan kemudian dia menjadi muslim. Itu amazing. Jadi ada satu kemarin yang terakhir saya tonton itu, dia tuh entah kenapa kok dapat rekomendasi terus di YouTube-nya. Kan kalau nonton YouTube kan kadang ada video rekomendasi ya, direkomendasikan nonton ini gitu. Kok yang muncul rekomendasi debat antar agama gitu ya, nggak pernah ditonton sampai akhirnya dia buka di momen ketika dia lagi ngerasa pengen bertanya tentang agama yang dia anut sekarang sebelum Islam. Dia sebenarnya pengen belajar lebih dalam tentang agamanya dia sendiri gitu. Sampai kemudian ya Allah kemudian menggerakkan tangannya buat ngeklik video yang debat agama itu, dan malah justru dia
jadi muncul banyak pertanyaan tentang agama yang dianut sekarang gitu. Artinya ya itulah hidayah. Hidayah itu sebenarnya hadir seperti sinar matahari. Cuman kita kadang ngumpet di dalam rumah. Makanya menjadi PR banget buat kita teman-teman yang udah berislam dari lahir itu untuk bertanya, kenapa saya Islam? Kenapa saya Islam? Karena Islamnya sejak lahir kan. Eh, ekstrimnya gini. Ekstrimnya gini pertanyaannya teman-teman. Emang benar gitu Islam agama yang paling benar? Lah kita kan cuman karena lahir Islam, kemudian ngikut aja. Sekarang apakah kita pernah berpikir bahwa memang Islam ini agama yang benar, kecuali memang ikut keluarga. Lah bagaimana ceritanya kalau saya dilahirkan dari keluarga Kristen, Allah takdirkan, atau Hindu? Apakah kemudian saya akan mencari Islam atau saya ngikutin aja? Nah, kalau mau dibilang beruntung, belum tentu. Teman-teman, kita perlu fair kan sama semua makhluk Allah. Kalau kita terlahir Islam dan kita menganggap Islam ini satu-satunya agama yang diridhoi Allah, maka carilah betul bahwa memang ini agama yang diridhoi Allah, dengan kemudian kita menginstal, mengaplikasikan dan seterusnya gitu. Jadi intinya jangan kemudian kita happy karena kita beruntung banget gitu kan. Kayak misalkan kayak beruntung banget gitu. Jadi yuk kita bersama-sama mencari juga, sebagaimana semua orang mencari kebenaran, bahwa memang Islam ini agama yang benar. Walaupun mungkin ya itu patut teman-teman syukuri banget kalau terlahir di keluarga yang memang muslim, patut disyukuri. Jadi Dok, jawabannya adalah bisa dari mana aja sih. Dari mana aja. Gitu, Dok ya? Tapi dia suka, Ya. tapi teman saya ini suka keplesetan ngomong. Suka ngomong, istrinya kan Katolik di sebelahnya. Apa kabar Mas? Saya bilang, alhamdulillah baik. Terus istrinya nepok gitu, kayak marah. Oh, karena bilang alhamdulillah. Karena bilang alhamdulillah. Ya sudah, nggak apa-apa. Biar jadi jalan hidayah. Ya udah Dok, lanjut. Saya kalau ngomong yang gini-gini nanti jadi kepanjangan dan kelebaran. Iya, betul. Tapi makasih pertanyaannya. Oke ya, jadi itu sekelumit, karena sebenarnya kita cuma bahas satu ayat 46 saja nanti tentang how we lose our power. Jadi yuk kita install, kemudian kalau udah diinstal, sering nggak kita menginstal tapi nggak dipakai? Yuk kita cari analogi. Banyak nggak aplikasi kita di handphone yang kita udah install tapi nggak pakai? Banyak. Oke, sama pun dengan kita udah install tapi nggak dipakai aplikasinya ya. Jadi yuk kita step by step, apalagi diinstal aja belum ya. Ingat teman-teman, kalau udah nginstal aplikasi berarti memori kepake, bener nggak teman-teman? Jadi nggak bisa nyimpen foto, jadi nggak bisa nyimpen video ya, memori kepake, hard disk kepake. Nah, begitupun ketika teman-teman memutuskan untuk menginstal Al-Quran, maka rongga dalam diri kita akan terpakai ya, sehingga teman-teman nanti ketika mau memasukkan hal lain itu akan jadi pilihan. Saya lagi install Quran tapi diajak dugem, gimana dong? Gimana dong? Saya diajak sesuatu yang saya harus tinggalkan karena saya menginstal gitu. Nah, itu teman-teman perlu aware. Apakah kita uninstall? Ayo deh, suka gini nggak sih teman-teman? Lagi mau nginstal satu aplikasi, saya uninstall dulu deh aplikasi yang ini biar yang ini muat. Aduh, biasa Bu Elsa bilang, Pak saya nggak bisa install Telegram, penuh. Gimana kalau saya uninstall dulu WA-nya biar bisa install Telegram gitu misalnya. Lah nanti install Telegramnya lagi gimana? Pas install mau WA lagi gimana? Jadi teman-teman perlu pahami analogi ini ya. Ketika memutuskan untuk menginstal Quran, berarti ada struktur yang bakal berubah dan itu ikutin aja. Mungkin akan menjadi tidak mudah. Yuk kita ke ayat 46. Saya tampilin di layar. Saya minta yuk dibaca di layar ada. Bu Elsa mau baca silakan. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan hilang. Dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke, Masya Allah ya. Atiullah, taatlah pada Allah, wa atiur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Ya, dan janganlah kamu berselisih. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Ya, wasbiru itu dan bersabarlah. Itu terakhir, nanti bersabarlah. Nah, teman-teman, Ustadz Numan pernah bilang gitu ya, apapun kondisi hati kita, maka jangan itu kemudian berpengaruh pada sikap kita pada orang lain. Ya, karena itu salah satu sunnah yang sering ditinggalkan juga. Jadi kadang-kadang kita punya suasana hati yang lagi nggak bagus gitu ya, kemudian itu berpengaruh sama orang lain, kan tidak berhak mendapatkan perlakuan buruk dari kita atas situasi atau masalah yang sedang kita alami, kan gitu ya. Orang lain itu tidak berhak mendapatkan perlakuan buruk dari kita atas sesuatu atau masalah yang sedang kita alami. Uring-uringan semuanya diomelin. Itu salah satu sunnah yang sering ditinggalkan. Sekali lagi, ketika kita tahu bahwa itu sunnah, ya, lah itu juga saya tahu Pak, gitu kan. Menyadari bahwa mengidentifikasi bahwa itu sunnah itu berpahala. Ya, berbuat baik berpahala. Tapi kalau ditambahkan, oh itu sunnah, kemudian kita melakukan itu dengan sadar karena itu sunnah, ya, itu akan membuat kita nanti dikenali sama Rasulullah di mahsyar. Jadi di mahsyar itu kan saya sering bilang ya, itu kan episodenya kayak kita hidup aja, cuman bedanya kalau kita hidup kan ada dinamika kayak begini. Nah nanti kalau di mahsyar itu, kalau Ustadz Wimar bilang itu padang tanpa belokan, tanpa lekukan gitu kan, putih, bersih, lempeng, dan di situ kita menunggu. Matahari diletakkan dekat dari kepala kita, ada yang bilang 2 jengkal, ada yang bilang 2 kilo, ya wallahu alam, yang jelas dekat sekali. Dan kemudian kita di absen satu persatu. Setiap kita diberikan kitab catatan amal yang panjangnya kalau dibentangkan adalah sejauh mata memandang. Dan itu kalaupun bedanya antara orang yang kaya dan orang yang miskin itu dicari perbedaannya, maka perbedaan hisab antar keduanya adalah 40 tahun. Ini bukan buat wah kalau saya mau cepet nggak usah kaya, bukan. Yang miskin pun belum tentu lolos ujian gitu ya, belum tentu. Orang miskin tapi ngeluh terus juga nggak lolos gitu ya. Jadi ini cuma mau menggambarkan, bahkan orang yang sama-sama soleh, satunya kaya satunya miskin, beda hisapnya itu 40 tahun. Bayangkan situasi itu teman-teman. Dan kita menunggu dipanggil satu-satu. Ya pertama ada di sini, saya panggil dulu, ada Ibu Anda Triana, ya silahkan menghadap, ya dibacain satu-satu, yang lain nungguin, nah gitu ya. Nah pada saat nunggu itu teman-teman akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai, ya. Dan orang-orang yang sama-sama maksiat ya akan kumpul sama orang-orang maksiat, ya. Dan bentuknya nggak tahu, wallahu alam, ya, artinya ngikutin amalannya. Tapi yang jelas teman-teman, kalau kita mau menunggu di ruang VIP, ceritanya adem ya, disahkan menunggu bersama Rasulullah, maka jadilah orang yang dikenal. Teman-teman, kalau dikenal, simpelnya aja deh. Kalau zaman sekarang itu kan kayak, kalau misalkan kenal itu urusannya gampang. Saya kemarin baru beli modem Orbit, tahu nggak, dari Telkomsel kan. Saya search itu di internet, habis semuanya. Orbit Max itu habis semuanya. Tapi kan saya punya nasabah orang Telkomsel, ya, posisinya juga cukup tinggi ya. Saya WhatsApp aja, bro, ini mau beli modem nih, mau Orbit Max gitu. Tapi habis semua gitu. Oh ya udah, alamat aja, nama sama alamat. Langsung hari itu juga dikirim, ya. Dan dia sebutin gitu bahasa mereka. Ya ini bukan buat stok online. Stok online mah tetap aja habis, ya. Karena itu seri yang paling mahal dan habis duluan. Kayaknya sih mereka mau ngabisin seri yang bawah-bawah dulu gitu karena nggak laku. Ya, bahasa dia itu cuman buat stok VIP request aja. Jadi loh, dalam hati saya dianggap VIP dong gitu.
bukan buat GR sih, tapi eh, artinya cuman orang-orang tertentu aja yang kemudian bisa bisa mengakses modem tipe itu. Nah, teman-teman bayangkan situasinya. Gitu aja saya dibilang VIP sama sama nasabah saya yang orang Telkomsel ini. Itu kayak ada rasa pride gitu ya. Wow gitu kan. Lah ini di padang mahsyar ketika semua orang melupakan keluarganya sendiri. Itu teman-teman dikenali oleh Rasulullah SAW. Nah, tanda-tanda itu gimana caranya kemudian Rasulullah mengenalinya? Ya, simpelnya adalah beliau akan mengenali dengan eh, tanda yang mudah dikenali, ya. Orang yang kemudian sama-sama kita aja itu bisa bisa mengenali gitu ya, orang-orang yang setipe dengan kita. Kita akan dengan mudahnya tidak nyaman kalau bersama orang yang berbeda berbeda visi sama kita. Dari cara ngomongnya, dari cara dia berespon, kita bisa ngenalin. Makanya Rasulullah SAW simpelnya akan mengenali orang-orang yang vibrasinya sama dengan beliau, dengan bagaimana beliau bertutur, bagaimana beliau kemudian bersikap, merespon. Nah, itulah sunnah. Maka ketika setiap sunnah yang kita lakukan itu visualisasinya ya, itu kayak menghadirkan satu cahaya dalam tubuh kita. Visualisasinya gitu aja. Sehingga nanti ketika di padang mahsyar kita koleksi cahaya itu gitu ya. Wis, cahaya banyak nih. Sini nunggu sama saya gitu loh. Wallahu alam ya. Tapi artinya salah seorang khalifah Abu Bakar, koreksi kalau saya salah seorang sahabat yang jelas. Itu beliau berdoa, ya Allah, saya berharap ketika saya di padang mahsyar, saya sudah mengetahui, saya tidak tahu sesuatu yang baru lagi. Saya tidak mengetahui satu ilmu yang baru lagi. Maksudnya apa? Dia berharap semua yang perlu dia ketahui tentang bagaimana hidup di dunia, dia udah ketahui di dunia. Jangan sampai nanti pas di padang mahsyar dia baru tahu tentang suatu, lah yang ini gue belum tahu. Dan satu hal yang dia belum ketahui itu kemudian membuat timbangan amalnya kemudian menjadi jomplang. Jadi yuk selama di dunia ini kita ketahui sebanyak-banyaknya tentang ilmu agama. Jangan sampai nanti di padang mahsyar kita baru mengetahui banyak hal. Lo ternyata harus puasa, lo ternyata harus taat sama pemimpin, lo ternyata harus gini, lo ternyata harus gitu. Udah telat. Makanya salah seorang sahabat itu bilang, saya berharap gak ada lagi sesuatu yang saya baru ketahui nanti di mahsyar. Ya, subhanallah. Nah, teman-teman, apa yang kemudian di sini di ayat 46 ini kenapa jadi satu bab khusus ya, adalah taat pada Allah dan Rasulnya. Ini berarti taat pada Quran dan Sunnah. Kenapa tadi saya kasih contoh kenapa apapun kondisi hati kita jangan berpengaruh pada sikap kita pada orang lain, itu sunnah. Maka taatlah dengan itu, walaupun itu sering ditinggalkan. Nah, ketika kita bilang taat pada Allah, ya, tapi kita tidak melakukannya, apa efeknya? Kita bilang kita taat pada Allah, tapi kita tidak benar-benar melakukannya, atau di sini menyelisihi ya, bahasanya adalah jangan berselisih, jangan menyelisihi. Kalau kita mendebat Allah dan Rasulnya, maka di sini dituliskan kau akan menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Ya. Berarti kalau kita balik ya teman-teman, boleh bantu saya. Kalau kita menyelisih Allah dan Rasulnya, maka kita akan menjadi lemah dan gentar. Maka gimana caranya agar kita menjadi kuat dan berani? Ya, kalau kita mendebat atau menyelisih Allah itu lemah dan gentar, ya, maka gimana caranya biar kita menjadi kuat dan berani? Ya, tahu caranya nih. Caranya mendekat, mengimani. Oke. Dengan kata lain, kita taat pada Allah sesuai ada yang di layar kan? Ya. Dengan kata lain, dengan kita taat pada Allah dan Rasulnya, maka kita akan jadi kuat dan berani. Nah, bagian yang ngeri kan ini nih.
Bagian yang ngeri adalah kekuatanmu hilang. Ya. Kalau kita lihat di sini, hilang itu bahasanya apa? Ini watadhaba. Teman-teman kalau 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 doa buka puasa, bukan yang Allah malakasum tuh ya, yang setelah buka puasa apa? Zahabat doma'u. Betul? Lambat zama'u wa batallati Batallati uruku uruku. wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Zahabat doma'u. Telah hilang hausku. Teman-teman bayangkan situasi hilang itu. Pas detik-detik sebelum sebelum buka puasa itu haus banget gitu ya. Begitu masuk air setetes aja langsung zahabat doma'u, ya, telah hilang dahagaku. Itu kayak hilang gitu, kita kayak lupa bahwa tadi, dan itu kenikmatannya luar biasa gitu. Nah teman-teman sekarang bayangkan yang zahaba, yang hilang ini adalah kekuatan. Jadi teman-teman bayangkan situasi yang berkebalikan, yang tadi lagi dahaga banget kemudian jadi segar sekali. Nah ini sekarang dibalik, kita sudah punya sebenarnya tapi hilang, ya, hilang kekuatan, ya. Tadhaba wa tadhaba rihukum, kekuatanmu, dan hilang kekuatanmu. Jadi teman-teman, saya mau ajak bayanginnya gini ya. Kemarin kan saya kasih iklannya tentang Superman. Ini di belakang saya juga ada Superman lagi terbang tuh, lihat, dia berhadapan sama Batman. Kelihatan nggak Supermannya di belakang? Ada ya. Nah Superman itu minta kuat nggak pas lahir? Enggak. Semua bangsa Krypton itu ya standarnya kayak begitu. Mau anak kecil ya lahir kuat gitu, ngerti nggak teman-teman? Jadi bukan dia makan sop tertentu terus jadi kuat gitu, atau dia kayak Obelix gitu ya, kecemplung di dalam ramuannya Panoramix kemudian dia jadi kuat gitu, enggak. Sementara Asterix dia harus minum sebotol demi sebotol ya. Obelix kan enggak ya, dia kuat melulu karena kecilnya kecemplung katanya. Superman enggak. Si Superman ini Kal-El namanya kan. Kal-El ini dia lahir ya, semua orang di planet Krypton ya kayak begitu, nggak minta ya. Tapi apa yang kemudian membuat Superman kekuatannya hilang? Kalau dia dekat-dekat sama batu Krypton yang warna hijau itu, Kryptonite ya. Bahkan kemarin waktu di Superman DC Justice League gitu ya, itu malah ditembak kan sama peluru Krypton, jeder, masuk ke dalam. Jadi dia lemes gitu. Superman ini nggak minta dia bisa ngangkat mobil ya. Superman nggak pernah minta dia bisa matanya sinar laser gitu, nggak pernah minta dia bisa punya pendengaran super ya. Tahu-tahu gitu aja, tahu-tahu bisa, tahu-tahu kuat. Nah kita pun sebenarnya gitu teman-teman. Kalau dibilang adalah kekuatanmu hilang, berarti defaultnya itu kita punya kekuatan. Itu dulu difahami, defaultnya itu kita punya kekuatan. Seperti kacamata ini alat bantu untuk menjadi normal. Kacamata ini tidak meningkatkan kemampuan baca saya dari 0 menjadi super, enggak, tapi dia mengembalikan menjadi normal. Jadi saya lahir itu dengan normalnya saya bisa membaca, tapi karena ulah saya, karena perbuatan saya, karena saya suka baca sambil tidur, maka kekuatan mata itu menurun, sehingga kita perlu kacamata untuk mengembalikan mata kita di kondisi normal. Ingat, sehingga apa? Kita harus sadar bahwa kondisi normal kita itu kuat, itu dulu. Kita punya potensi yang sama, kuat. Tapi perbuatan kita yang tidak taat sama Allah sama Rasul, yang kemudian Allah mencabut kekuatan itu sedikit demi sedikit. Dan naasnya itu kita lakukan setiap hari, ketidaktaatan itu. Jadi kita kayak makan sop Krypton tiap hari ya, sop batu Krypton tiap hari. Enak ya, enak. Dimakan lagi besok, lama-lama lemes gitu. Jadi di ayat 46 ini teman-teman, sambil saya balik sedikit ke ayat 45, Allah bilang di ayat 45 tadi, ketika kita ketemu masalah, apa yang dilakukan? Yuk tes. Apa yang dilakukan kalau ketemu masalah?
Sebutlah nama Allah, Zikir. Zikir. zikir nama Jadi Allah. ada nggak ketika ketemu masalah, kamu cari solusi di ayat itu? Ada nggak? Nggak Nggak ada. Ya. Ini bukan berarti kita kemudian tidak mencari solusi, tapi yang pertama dulu dilakukan adalah kita sebut Allah banyak-banyak. Ya. Agar apa? Agar jangan sampai setan yang masuk duluan saat terjadi masalah. Kalau kita ada masalah, ketemu kesulitan gitu ya, terus kita jadi ciut langsung, itu satu tanda bahwa kita lagi ngandelin kekuatan diri kita. Sebentar ya. Ya. Itu adalah tanda bahwa kita lagi ngandelin kekuatan diri kita. Mampu nggak saya gitu. Kalau kita ciut, padahal kita menyadari bahwa kita dibantu malaikat. Ini jadi sebenarnya sebuah tadabur untuk menyadari diri gitu, bahwa kita ini kuat, kita ini dibantu malaikat, bahkan Allah langsung yang membantu kita. Kalau kita sampai ngerasa ada penciutan tadi itu, berarti kita sedang menyadari bahwa kita sedang mengandalkan diri gitu. Kita sedang mengandalkan diri. Mampu nggak saya? Saya sih nggak akan bisa mampu, tapi kalau Allah pasti mampu. Tapi detik itu kita lupa, detik itu kita nggak zikir, kita nggak ingat bahwa la haula wala quwata illa billah, Allah yang akan bantu saya gitu ya. Jadi zikir, kalau kita zikir dulu, maka kita nggak akan berbuat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Mau contoh gini, teman-teman, ada nggak pernah lihat ada orang mau ngerokok bismillah dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Terus sudah selesai, alhamdulillah gitu. nggak ada. Atau ada nggak yang kayak gitu ya? Buat teman-teman yang ngerokok, nggak ada yang ngaku bakalan kalau lagi kajian kayak gini mah nggak ada yang ngaku ngerokok ya. Bismillah. Kenapa kira-kira? Karena udah tahu itu perbuatan nggak baik. Pak Kiai gitu, walau alam dia bismillah apa enggak, tapi ya Kang, kalau ngerokoknya iya, bismillahnya walau alam ya. Karena kalau dia bismillah dulu, saya ngebayangin kalau bismillah dulu, kagak jadi ngerokoknya. Bismillah terus, nggak jadi gitu ya. Artinya apa? Ya tahu dalam hati bahwa minimal ini makruh gitu kan, tahu minimal gitu ya. Kok bismillah gitu. Nah itu contoh aja bahwa ketika bismillah, ngerokok aja jadi kepikiran nih, jadi nggak ya saya ngerokok gitu kan, contoh aja. Oke, teman-teman, di ayat 11 itu kan tadi kita bahas tentang ingat ketika Allah memberikan menutupkan kantuk gitu ya, memberikan kantuk, membuat kamu mengantuk ya. Di situ ada kalimat sama dengan ini ya. Jadi yudhiba. Di ayat 46 ada tadhaba. Jadi kata menghilangkan itu menjadi tidak ada, berarti dari ada menjadi tidak ada. Jadi yang saya mau sampaikan sebenarnya gini teman-teman. Jadi default itu kondisi awalnya kita itu punya kekuatan. Gitu ya, punya kekuatan. Apapun itu kita punya kekuatan. Kita punya potensi untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Biiznillah, atas izin Allah. Dan kemudian kitalah yang kemudian membuat kekuatan itu jadi lemah karena kita tidak taat pada Allah. Nah, dalam konteks kecil, ini menjawab pertanyaan Teh Ocha di chat gitu ya. Dalam konteks komunitas, taati Allah dan Rasulnya itu menurun sampai ke organisasi. Ya, di organisasi itu kan ada koordinator. Organisasi POMG, Persatuan Orang Tua Murid Guru, ada koordinator. Para orang tua gitu, ada koordinator. Biasanya kan kita kamu aja deh yang jadi ketua gitu ya, ditunjuk gitu. Itu alasannya apa? Kita pilih dia jadi ketua itu biar kita nggak bisa kerja atau kita mau taat sama dia. Nah, kenapa saya ngomongin ini dan ini penting teman-teman? Kenapa ini jadi satu pertemuan sendiri? Karena intinya Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat yang lain, atiullah
wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Ya, jadi ini melengkapi ayat 46 ya. Jadi tidak hanya Allah dan Rasulnya, tapi juga ulil amri minkum. Jadi dalam organisasi bernegara, di unit ya, atau di agensi, kelurahan, apapun itu, intinya kalau ada pemimpin yang salah, diingatkan. Tapi selama apa yang disampaikan oleh pemimpin itu enggak salah, baik, cuman kitanya aja yang males, beda pendapat. Contoh, bagus mana makan bubur sama makan nasi goreng gitu. Dua-duanya halal gitu. Kalau pemimpinnya bilang nasi goreng dengan alasan yang dia tentukan, ya ikutinlah nasi goreng gitu. Kecuali nasi gorengnya nasi goreng babi gitu. Nah baru nggak boleh pemimpin, babi nggak boleh, mending makan bubur, boleh diingatkan. Tapi selama kebijakannya yang ini oke, jangan karena kita nggak suka sama pemimpinnya kemudian kita tidak lakukan. Nah itulah yang kemudian bisa melemahkan, ya. Itulah yang kemudian jadi melemahkan kita. Jadi kita dalam hal ini adabnya ketika seorang pemimpin sudah terangkat itu adalah taat, ya. Minimal adalah ya kita ikutin gitu ya, taat. Makanya kita milih seseorang jadi korlas itu biar kita nggak kerja atau gimana gitu. Pas korlasnya nyuruh kita sesuatu, kita nggak mau pula gitu. Bukan ibu ya kalau zaman sekarang, Mama Dava boleh ya tolong besok beliin kertas nanti buat hiasan gitu. Mama Dava tadinya mau jadi ketua nggak mau gitu ya, nunjuk Mama Rika gitu misalnya. Dia main mama aja. Nah kemarin menunjuk Mama Rika ini jadi pemimpin kan biar dia bisa mengatur. Sekarang nggak mau diatur. Nah, hal-hal kayak begini itu kadang-kadang suka-suka hati kita kan. Padahal itu adab taat. Itu yang kemudian membuat kekuatan seseorang itu dicabut sama Allah. Karena dia mendebat, karena dia menyelisihi. Semakin banyak kita menyelisih sesuatu yang benar hanya karena nafsu kita, teman-teman. Capek saya gitu, nggak mau saya ngerjain itu. Itu mah cara lama dan seterusnya. Ya, maka kekuatan itu akan dipangkas. Dikikis. Ya, maka di organisasi dakwah, kita di organisasi bisnis, kita juga pasti bisa berselisih. Mungkin kita selisih antar kita, apalagi selisih sama pemimpinnya gitu. Intinya ketika seseorang itu sudah menjadi pemimpin, ikuti. Begitupun teman-teman ketika menjadi pemimpin di tim kecilnya, ya, maka pastinya punya tujuan baik kan buat timnya. Pasti punya tujuan baik. Kalau salah ingatkan, ya. Nah, di antara ketaatan sama Allah itu adalah ayat-ayat tentang Allah menjadikan siang itu sebagai waktu untuk mencari nafkah dan malam waktu untuk istirahat. Ya, maka kemudian jangan dibalik gitu ya. Kemudian pagi ada keberkahan, ya pagi-pagi mulai bekerja. Kalau teman-teman lihat di timelinenya Rasulullah itu ya, dan para sahabat itu habis sholat subuh itu ya udah kerja. Ya mungkin kalau bedanya di Indonesia, zaman dulu itu harus ada waktu perjalanan ke kantor ya, tapi kan sekarang enggak. Sekarang teman-teman udah bisa langsung mulai beraktivitas, ya. Inspiring itu juga ya, infak tiap hari kalau bisa sering-sering. So teman-teman, kalau Boleh. Ya silakan. Tadi kata Bapak kan kita itu sebetulnya punya potensi ya, dengan izin Allah. Itu kata tadi Bapak cerita, kita tuh disertai malaikat. Misalnya kita lagi berjuang Pak, kita yakin bahwa kita dibantu malaikat dengan izin Allah ya. Tapi kenyataannya mungkin qadarullah kita masih kalah atau gimana gitu, belum berhasil. Itu artinya apa Pak? Wah, ini pas kita bahas di kantor, di bagian ini Bu Elsa juga nanyakan hal yang sama ya. Saya ingat juga. Oke, good point. Saya jawab. Bismillah. Kita udah berjuang, tapi kita kalah juga.
seperti kita mau promosi, udah bersungguh-sungguh tapi nggak naik-naik juga, ya. Apakah itu baik? Sedangkan menurut kita udah jelas itu bukan yang kita mau, gitu kan kira-kira. Saya jawab waktu itu Bu Elsa kalau inget ya, Bu Elsa tahu Nabi Ayub alaihissalam? Tahu Tahu, yang sakit. ya. Beliau nabi, soleh, insya Allah surga, mulia. Ibu mau nggak tukeran tempat? Mau Tempat gitu, ya. jadi orang soleh, mau. Ya sama paket-paketnya Nabi Ayub maksudnya, bukan solehnya doang. Nggak kuat kali Pak. Gak kuat. Solehnya mau, mulianya mau, masuk surganya mau, ya. Tadi Bu Elsa udah sebut. Yang sakit itu kan Pak? Iya, itunya juga. Sakitnya unidentified disease ya. Jadi banyak yang bilang sakit kusta atau apa gitu. Wallahu alam. Yang banyak disebutkan adalah penyakit itu tak teridentifikasi, nggak tahu sakitnya apa, ya. Bu Elsa tadi bilang nggak kuat gitu ya. Saya terusin dulu. Intinya adalah Nabi Ayub ini kan menerima kondisinya. Beliau bersabar dengan sakitnya. Tapi apakah sakit ini sebuah azab buat seorang Nabi Ayub alaihissalam? Mungkin nggak itu azabnya Allah? Kayaknya nggak mungkin banget. Nggak mungkin banget itu azab, ya. Maka kita sebut itu ujian aja. Kita sebut itu ujian. Nah, intinya Nabi Ayub menerima ujiannya, betul kan? Sampai suatu saat ujian itu sampai mengganggu ibadahnya. Baru kemudian beliau berdoa, beliau dalam tanda kutip ngeluh gitu. Ya Allah, sakit ini udah sampai mengganggu ibadahku, ya. Tapi selama Nabi Ayub ini masih bisa beribadah, Nabi Ayub menerima kondisinya. Nah itu yang luar biasa, itu yang kita mungkin nggak sanggup gitu ya. Ini adalah situasi ekstrim. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi dengan berbagai spesifikasi agar kita bisa, oh kondisinya kayak gini. Ada yang kayak Nabi Nuh itu orang anak-anaknya sendiri itu nggak ngikutin beliau, keluarganya. Terus sekarang ada ustadz zaman sekarang gitu ya, anaknya nggak pakai jilbab, kemudian kita hujat ustadznya, gimana sih anak sendiri gitu kan, anak sendiri ceramah kemana-mana, anak sendiri nggak pakai hijab gitu lah, apa kabar Nabi Nuh, ya. Untuk kemudian kita nggak sampai harus ngecap sedemikian dalam gitu ya, urus aja diri sendiri. Ini ngurusin ustadz lain yang wallahu alam dia udah berusaha setiap hari mencontohkan, sampai kemudian dibilang ceramah kemana-mana, anak sendiri, kesannya anak sendiri nggak dikasih tahu, ya. Apa kabar Nabi Nuh dan contoh-contoh yang lain, teman-teman. Jadi ketika udah sampai mengganggu ibadahnya, Nabi Ayub kemudian mulai mengeluh, dan intinya setelahnya Allah membalik situasinya, ya. Anak-anaknya yang tadinya wafatkan banyak ditumbuhkan kembali, ya, kemudian disembuhkan, ya. Yang teman-teman punya anak-anak bisnis yang menghilang, merotolin, nggak jelas kemana gitu ya, itu ambillah kisah Nabi Ayub ini ya. Aduh, ini udah mulai menggangguku gitu ya, tapi nggak sampai sakit ya. Intinya kalau Allah mau tumbuhkan lagi anak-anak bisnis itu kembali, ya Allah bisa. Jadi kesimpulannya, jawaban buat Bu Elsa, apakah itu baik? Itu baik selama Bu Elsa bersabar dan terus senantiasa memperbaiki diri. Udah, itu jawaban yang klasik dan sering kita lupa. Kalau habis bahasan gini ingat ya, besok ngalamin lupa lagi kan gitu. Pas ngalamin lupa lagi. Terima kasih Pak Gusnul. Sama-sama. Ya, jadi balik ke 46. Kalau kita taat, maka akan datang keberanian dan kekuatan. Ya, keberanian dan kekuatan. Jadi kita kayak HP yang keluar dari toko full baterai, keambil dikit-dikit powernya. Gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang kita alami atau kapan kita mengalami sampai kita perlu keberanian dalam bisnis? Yuk. Biasanya pas situasi apa sampai perlu punya keberanian sama kekuatan ini?
Kepepet, Pak. Pepet. Kepepet. Terdesak. Ini udah mulai Tekad, udah mulai hawa-hawa kepepet kayaknya nih. tekad. Kayak Nabi Musa gitu, dikejar dari belakang, kita nggak tahu di Hmm. depannya Ya, ya. buat apa. Dokter tadi apa, Dok? Jawab apa, Dok? Tekad, Tekad. punya tekad. Oh, bukan. Maksud saya adalah situasi apa sih yang sampai kita perlu tekad, keberanian, kekuatan itu. Pas apa sih gitu loh. Pada saat apa kita dalam bisnis ini. Contoh yang simple deh. Misalkan kalau teman-teman udah selesai follow up, terus Mas mau minta premi pertama. Nah, itu perlu keberanian ya. Loh, Yang simpel-simpel gitu. karena waktunya yang sempit, Ya waktunya sempit atau mungkin kitanya nggak berani ngomong gitu kan. Bisa jadi. Kondisi sulit. Kondisi sulit. Pas kita lagi mau presentasi tapi nggak nguasain materi. Hal-hal yang sehari-hari gitu loh di bisnis kita yang perlu keberanian. Bu Elsa ajak saya presentasi kan besok kapan nggak tahu tuh. Tiba-tiba qadarullah hari itu saya sakit, Bu. Saya sakit. Nggak bisa, Bu. Sorry pagi ini saya nggak bisa temenin. Waduh, tapi undangan udah disebar ya. Janur kuning udah melengkung, catering sudah dipesan. Loh, itu pernikahan ya, beda. Ini presentasi tadi ya. Harus tetap presentasi kan? Nah, Iya. perlu keberanian, perlu tekad. Di situ Bu Elsa mulai ciut, mulai takut. Waduh, saya gimana nanti presentasinya? Saya belum nguasain dan seterusnya. Nah, bisa jadi yang terjadi Bu Elsa enggak kemudian tiba-tiba tahu isi materinya, enggak. Wis tahu-tahu kok dapat hikmah, tiba-tiba materi yang harusnya saya bawain Bu Elsa kuasai, terlalu ajaib gitu ya. Walaupun mungkin aja. Tapi Bu Elsa cerita seadanya, yang Bu Elsa ketahui aja. Tapi ternyata Allah bikin penerimaan dari para audiensnya ini sedemikian luar biasa. Paham nggak Bu? Dan teman-teman yang lain. Ya, itu seperti tadi yang cerita kaum kafir Quraisy itu di standar PD-nya diturunin sama Allah. Yang tadinya para audiens mau mengucilkan kita sebagai presenter, tiba-tiba dibikin, wow, keren banget presentasi Bu Elsa. Padahal cuman Pak Ali, misalkan Pak Ali zaman dulu gitu. Keren banget gitu. Nah, itu yang terjadi ketika situasinya kayak gitu, teman-teman. Ya. Oke, kita tutup dengan satu yang was biru ya. Nah, di antara kekuatan di antara ketaatan yang kita perlu miliki, masih ingat kemarin banyak-banyak minum ASI. A-nya apa? A? Akrab dengan Quran. Akrab dengan Quran, Masya Allah. Ya, kemudian S-nya Sedekah sering-sering. Senantiasa itu I. berbuat baik. Kita Oh, sering-sering. salah ya. Itu I, inspiring. Infak tiap hari kalau bisa sering-sering kan. S-nya apa S-nya? Sedekah Sholat. sering. Oh iya, Sholat betul. tepat waktu. Salat Ya, tepat salat tepat waktu. STW, salat tepat waktu. Ya, jadi itu diantara ketaatan yang basic yang kita perlu miliki, teman-teman, agar kita dikuatkan sama Allah. Udah dikuatkan sih, tapi hasilnya nggak sesuai. Nah, tadi balik ke rules yang tadi, bahwa itu yang terbaik, baik sangka sama Allah. Gini aja, teman-teman pernah punya nggak nasabah yang pada saat closing kayaknya gampang gitu, belakangan jadi sumber masalah gitu. Sumber masalah maksudnya nyusahin gitu ya, bahasa kitanya mah ya. Punya Pak, Punya ya itu juga punya Pak. itu kan izin Allah. Intinya ketika kemudian kita nggak closing, ya udah baik sangkanya gitu aja, ini jangan-jangan nyusahin kayak yang no gitu, jadi yang mending nggak closing. Ya betul. Tapi jangan sampai itu menutupi kenyataan bahwa kita kurang belajar, kurang ilmu ya. Pak Ali mulu dari dulu gitu ya, pantesan nggak closing, nggak ngupgrade diri gitu, nggak ada yang tahu jalan selain Pak Ali. Ya jangan nutupin alasan itu. Oke. Wasbiru, bersabarlah.
innallaha ma'as sabirin. Ya, saya tampilin ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah ma'a itu bersama, ya, kayak ayat inna ma'al usri yusro, bersama, beriringan. Berarti Allah beriringan dengan orang-orang yang sabar. Bayangin tuh, diiringi sama Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya semalam role play sama agent 2 jam. Dari jam 5 jeda sholat maghrib, lanjut lagi sampai jam 7. Wah, itu luar biasa. Tapi ya sabar. Karena ibaratnya kalau agent baru itu kan kayak bayi ya. Ini kemarin saya ngobrol sama Bu Elsa ya. Kayak bayi harus ditepuk-tepuk, harus diajarin pelan-pelan gitu. Ya Allah beserta orang-orang yang sabar. Gitu. Nah, teman-teman, sebagai penutup, wasbiru itu kan sebuah, wasbiru itu perintah. Sudah mana bisa? Bersabarlah, wasbiru. Dan bersabarlah kamu gitu ya. Dan bersabarlah. Itu kan bersabarlah ketika apa? Ketika ada masalah. Ya, betul. Perintah ya. Berarti ini kan perintah. Berarti harus taat dong, kan perintah. Berarti ketika ada masalah, bersabarlah, wasbiru. Ketika suruh taat juga bersabarlah. Sholat itu kan perlu kesabaran juga. Terus beribadah juga perlu kesabaran. Ya, jadi banyak hal dalam hidup kita yang perlu kesabaran. Ada sesuatu nggak sesuai, wasbiru. Ada sesuatu yang nggak cocok sama maunya kita, wasbiru. Ada masalah, wasbiru. Kenapa? Karena itu perintah. Taat. Di balik taat ada kekuatan. Ya, teman-teman, itu bahasan kita. Satu ayat. Kenapa judulnya khusus Why We Lose Our Superpower? Jadi message-nya adalah yuk kita bangun lagi ketaatan kita sama Allah. Apalagi di era seperti sekarang ini. Ya, kalau ada kesempatan buat mengingat Allah seperti acara pagi ini dan acara-acara yang lain, ya hadir. Jadi sekarang ini kan kita kayak handphone Android. Kita kan kayak handphone Android, cepet banget habis baterainya. Jadi kita udah nggak kayak Nokia pisang ya. Nokia pisang di charge sekali, habisnya seminggu gitu kan, baru habis. Kita ini udah kayak Android, banyak aplikasinya. Mau aplikasi yang bermanfaat, nggak bermanfaat, kita ada semua dalam diri kita. Jadi kesedotnya energinya lebih cepat. Makanya kalau kita nggak punya charger yang benar, ya, maka nanti hardware-nya bisa invalid, bisa error. Ya, karena kita isi banyak aplikasi yang mau bermanfaat, mau nggak bermanfaat, kita install semuanya. Ya. Nah, kita mau tutup dengan, oh ya, ini kayaknya nggak sempat lagi kita ini ya, kita hafalan. Tapi buat teman-teman yang udah join di grup, saya udah kasih audionya dari ayat 1 sampai 10 ya. Caranya sudah tahu, cuman hari ini kita nggak sempat murojaah sayangnya karena waktu. Jadi saya stop recording dulu. Ada pertanyaan atau pernyataan, teman-teman? Silakan. Cukup.